Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pendengar setia RRI Gorontalo yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer besar. Sore itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam kamar pendingin raksasa. Begitu sadar ia terkunci, wanita ini segera berlari-lari menuju pintu, menggedor-gedor dan berteriak memanggil-manggil. Namun sayangnya, tidak ada satupun yang mendengarnya. Ia pun mulai kedinginan dan kelaparan, hingga akhirnya ia pingsan. Begitu sadar, ternyata ia sudah berada di pos satpam. Ia heran mengapa satpam itu mengetahui bahwa ia terkunci di dalam kamar pendingin raksasa itu. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran dan bertanya bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior itu berkata, "Engkau telah menolong dirimu sendiri, nak." Hal muslimin yang berbahagia, ternyata menjadi kebiasaan karyawati ini. Setiap datang dan pulang bekerja, ia selalu menyapa dan memberi salam kepada para satpam yang berjaga di pos jaga. "Assalamualaikum, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Itulah kebiasaannya. Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 10 tahun di pabrik tersebut, karyawati ini adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Pada sore hari itu sang satpam merasa ada yang kurang. Pasalnya jam pulang sudah berlalu 1-2 jam lamanya. Namun ia belum mendengar suara ramah yang biasa menyapanya. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah takdir Allah. Sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di kamar pendingin raksasa di dalam gudang makanan beku. Kaum muslimin, siapa yang menyangka kebiasaan kecil semacam menyapa, memberi salam dengan ramah, dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu. Hikmah dari kisah ini adalah menginspirasi kita bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, bahkan sekecil apapun kebaikan, semacam tersenyum, menyapa, memberi salam dengan ramah. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan oleh Imam Albani mengatakan, "Sebarkan salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan sholatlah di malam hari. Niscaya kalian akan selamat di dunia dan masuk surga dengan selamat." Di dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah ayat 7 Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," yang artinya barang siapa berbuat kebajikan walaupun sebesar biji zarrah, pasti akan melihatnya, mendapatkan balasannya. Masya Allah. Demikian risalah Maghrib RRI Gorontalo sore ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, termasuk diri kami sendiri. Nasr minallah, fatnun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.